Halo para mahasiswa yang mengambil mata kuliah bioproses dalam lingkungan pada program studi Magister Teknik Kimia UGM. Saya adalah Wiratni Budianto, dosen pengampu yang akan mendampingi Anda belajar bioproses dalam lingkungan untuk separuh semester sebelum ujian tengah semester. Dalam video-video pembelajaran ini, saya akan menyapa Anda dengan sobat bioproses ya, karena saya berharap bahwa setelah kuliah ini usai, Anda tidak hanya mendapatkan nilai yang bagus dari mata kuliah ini, tapi Anda juga bisa lebih mengapresiasi ilmu bioproses sehingga kelak akan menjadi bagian dari kehidupan profesional Anda. Saya sudah mengupload video-video materi pembelajaran dan juga PowerPoint dan juga referensi yang relevan di Elo UGM untuk kelas bioproses lingkungan. Jadi silakan Anda mengeksplorasi materi-materi yang saya upload di sana. Target pembelajaran kita untuk mata kuliah ini ada di naskah akademik untuk Prodi Magister Teknik Kimia UGM, yaitu yang pertama adalah menguasai dasar mikrobiologi untuk Anda bisa memahami fenomena alamiah yang melibatkan mikroorganisme di lingkungan, dan kemudian Anda juga menguasai konsep-konsep kuantifikasi, misalnya untuk kinetika pertumbuhan mikroorganisme dan stoikometri juga, sehingga Anda dapat merancang sistem-sistem bioproses yang optimum dan akan sesuai dengan kebutuhan, khususnya dalam kaitannya dengan aplikasi untuk bioproses di dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian ini dua bagian yang saya kotai ini akan kita pelajari bersama di paruh awal sebelum UTS, dan kemudian nanti setelah UTS Anda akan belajar bersama dosen yang lain untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip yang kita sudah belajar bersama di paruh pertama ini pada perancangan bioproses untuk pengendalian dan khususnya untuk pengendalian dan penanganan pencemaran lingkungan. Kalau kita lihat pada target pencapaian untuk Bloom taksonomi di sini, maka pada bagian awal ini kita masih di sekitar masih di angka 2 ya. Sementara nanti setelah UTS targetnya adalah Anda mencapai level 5 pada Bloom taksonomi. Kalau kita lihat Bloom taksonomi itu apa? Dalam piramid ini level 2 itu artinya Anda memahami. Karena ini saya tahu bahwa latar belakang Anda itu berasal dari berbagai bidang ilmu ya, tidak hanya teknik kimia saja, sehingga di tahap awal pada awal semester sebelum UTS kita akan fokus pada membangun pemahaman yang sama pada seluruh mahasiswa yang mengambil kelas ini. Kemudian nanti setelah UTS maka Anda dianggap sudah punya dasar yang kuat, sehingga target pembelajarannya kita akan loncat pada level yang ke ini ya, di sini ini adalah level yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu Anda mampu mengevaluasi dan kemudian membuat judgement dan membuat keputusan. Nah, ini ya, dengan mengacu pada domain kognitif yang kita sebut sebagai Bloom Taxonomy of Learning, maka Anda bisa membayangkan seberapa dalam ya level yang harus Anda capai nanti, karena ini levelnya adalah level S2, bukan kuliah di level S1. Untuk materi yang akan kita cakup kurang lebih ada 6 materi ini yang setara dengan 7 kali pertemuan kelas pada kondisi normal. Tapi untuk kondisi pandemik maka kita akan mengikuti ketentuan UGM bahwa perkuliahan hanya 5 kali sebelum UTS dan 5 kali sesudah UTS. Sehingga nanti kita akan gunakan strategi-strategi sehingga Anda tidak rugi gitu ya, walaupun pertemuannya dipotong 2 kali, kita hanya punya 5 minggu sebelum UTS, tapi nanti akan kita usahakan bahwa Anda akan mendapatkan semua topik yang ditargetkan untuk Anda kuasai. Terutama nanti kita akan belajar tentang pelarutan oksigen, stoikiometri dalam bioproses, kinetika pertumbuhan, dan pertimbangan-pertimbangan dalam perancangan bioreaktor.
Tapi sebelum sampai ke sana, nanti kita akan membahas dulu konteks bioproses untuk aplikasi di lingkungan, supaya Anda bisa menempatkan ini ya, ilmu-ilmu nanti yang kita gunakan dalam konteks sesuai dengan tujuan dari mata kuliah ini. Untuk metode pembelajaran selama pandemik, maka terpaksa kita akan melakukan pembelajaran secara online atau daring. Nah, ini kita ada dua bentuk nanti ya, karena kita tidak memungkinkan bagi kita untuk tatap muka langsung di kelas, maka nanti kita akan menggunakan dua skema online. Yang pertama yang kita sebut sebagai asinkron, ini artinya adalah Anda belajar mandiri dengan materi-materi termasuk video yang sudah saya posting di Elok. Kemudian untuk yang synchronous learning ini artinya kita betul-betul bertemu secara online, real time gitu ya, sehingga kita bisa berdiskusi dan berinteraksi. Yang saya harapkan adalah Anda sudah mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang sudah saya posting secara asinkron di Elok, sehingga pada saat kita bertemu dalam sesi sinkron itu lebih ke arah diskusi gitu ya. Jadi Anda memverifikasi, mengklarifikasi materi yang sudah Anda pelajari, dan saya akan menjawab semaksimal mungkin berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Nah, ini nanti untuk platform yang akan kita gunakan, kita akan mencoba menggunakan MS Team, tapi nanti kita lihat ini ya perkembangan juga di lapangan. Kalau ternyata ini menyulitkan untuk mahasiswa, maka nanti kita akan eksplorasi platform yang lain yang lebih nyaman untuk baik saya maupun Anda. Saya sudah mengupload banyak video untuk materi-materi yang ditargetkan untuk mata kuliah ini, dan video ini juga saya berikan di S2 Bioteknologi UGM dan juga di kelas dasar bioproses. Nah, untuk Anda ini adalah video-video dasar gitu ya, sehingga ini sama baik yang saya berikan di S2 Bioteknologi UGM maupun di kelas S1 dasar bioproses. Tapi nanti untuk Anda nanti ada beberapa video tambahan gitu ya, dan beberapa kasus tambahan karena Anda levelnya adalah level S2 pada bidang spesialisasi teknik kimia. Nah, video pembelajaran yang saya posting di Elok ini adalah video yang dibuat dengan agak terburu-buru ya, karena siapa yang menyangka bakal ada situasi seperti ini, sehingga saya menyadari bahwa masih banyak ketidaksempurnaan dalam video-video tersebut dan mungkin kurang jelas buat Anda. Oleh karena itu, jangan ragu pada saat kita sesi sinkron, silakan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya, jangan merasa bodoh gitu ya kalau Anda tidak mengerti, karena siapa tahu itu penyebabnya adalah karena saya yang kurang bagus dalam menampilkan materi pembelajarannya. Jadi silakan ditanyakan dan itu akan menjadi masukan buat saya juga untuk memperbaiki video-video ini di masa mendatang. Untuk mata kuliah ini nilai akhirnya nanti adalah kombinasi dari nilai saya dan nilainya Bu Aswati. Kemudian untuk grading ABC-nya kita mengikuti policy dari departemen ya. Nah, untuk nilai khusus nilai dari saya nanti ada porsi dari PR dan juga keaktifan Anda di kelas. Itu kelas maksudnya pada saat kita bertemu online sinkron ya. Nah, untuk UTS nanti kita akan coba selenggarakan dengan online proctor exam. Ini artinya diselenggarakan online tapi dengan terawasi. Jadi seperti ujian biasa ya, seperti kalau biasanya Anda di kelas mengerjakan ujian 2 jam di kelas. Nah, ini Anda kerjakan 2 jam online dan Anda selama pengerjaan itu akan diawasi melalui aplikasi Zoom. Nah, ini nanti akan diberikan pelatihannya. Jangan khawatir ya, ini sama juga seperti ujian-ujian yang lain, bedanya Anda akan kerjakan di kamar dan di kamar Anda masing-masing ya, dan Anda sendirian. Untuk referensi saya biasa menggunakan 3 buku ini, yaitu bukunya Schuller-Kargi, terus bukunya Ritman and McCarthy, dan bukunya Pauline Doran.
Nah, ini yang buku yang utama adalah yang untuk bioproses ya, yang ini, yang kuning ini. Tapi untuk Anda mendalami lebih lanjut, saya rekomendasikan 2 textbook yang di sebelah kanan ini. Untuk chapter yang relevan dengan diskusi kita, sudah saya upload di Elisa juga, di Elok ya. Sehingga saya persilakan untuk nanti cek di Elok, silakan Anda buka-buka referensinya. Dan mudah-mudahan bisa membantu meningkatkan pemahaman Anda pada mata kuliah ini. Akhirnya pesan saya untuk tips sukses di kelas ini adalah Anda harus melihat situasi ini sebagai keberuntungan buat Anda, karena dengan sistem pembelajaran online ini, maka seluruh dosen akan mengupload materi selengkap-lengkapnya di berbagai platform online ya. Kebetulan kalau saya memilih Elok yang miliknya UGM. Nah, keuntungannya adalah Anda bisa mempelajari materi-materi ini sesuai dengan kecepatan Anda. Kalau di kelas kan Anda mau nggak mau Anda harus mengikuti kecepatan teman Anda gitu ya. Tapi kalau Anda bisa belajar sendiri di rumah, maka itu bisa Anda sesuaikan dengan kecepatan yang optimal buat Anda. Tapi ada juga kerugiannya kalau Anda belajar sendiri di rumah karena nggak ada saingannya gitu ya. Jadi kadang-kadang itu menjadi terlalu santai gitu, sehingga Anda lupa, tahu-tahu nanti sudah harus UTS dan Anda belum belajar dengan cukup baik. Nah, ini nanti mohon diperhatikan soal manajemen waktunya ya, karena kalau biasanya Anda punya 7 minggu sebelum UTS dan sesudah UTS, sekarang Anda hanya punya 5 minggu sebelum UTS dan 5 minggu sesudah UTS. Ini nanti tahu-tahu nggak kerasa 5 minggu, tiba-tiba Anda sudah dikirimi jadwal ujian tengah semester ya. Jadi ini mohon dipersiapkan baik-baik, apalagi untuk Anda yang sudah mulai melakukan risetnya. Demikian pengantar untuk mata kuliah bioproses dalam lingkungan. Semoga para sobat bioproses ini menikmati perjalanan ini ya, keilmuan Anda bersama saya dalam 5 minggu ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.